Sobat Sehat, bersama saya Anto sebagai host Pojok Iman episode spesial Lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Tontowi Johari MKes. Beliau selain sebagai seorang dokter, beliau juga sebagai akademisi. Beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Umum Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Apa kabar, Dr. Tommy? Kabar selamat, baik Mas Anto. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim ya dokter. Dokter, ini masih di suasana Lebaran. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Apa sih dokter ketika makna dari Idul Fitri, kalau dari sudut pandang dokter untuk memaknai suasana Lebaran seperti ini, dok? Ya, di makna Idul Fitri ya kita kembali ke kesucian. Harapannya setelah selesai kita berpuasa kemarin, alhamdulillah bisa menjalani semua. Harapannya kita kembali ke hati yang suci, bersih. Ibaratnya kalau bahasa kerennya itu ya kita kembali nol lagi lah. Jadi ya, kemudian kita bisa saling memaafkan. Jadi ya bagaimana caranya supaya antar sesama kita bisa saling silaturahmi. Ya, kemudian berikutnya kalau tentang Idul Fitrinya tentunya ada apa itu ya, tentang halal bihalal ya. Halal bihalal itu yang sering diucapkan bareng-bareng. Nah, apakah ini wajib? Itu kan cuma budaya ya. Di Arab nggak ada kata-kata halal ditambahi bi ditambahi halal. Sebenarnya halal bihalal itu yang sepengetahuan saya itu ada sejarah dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 46, ketika Lebaran tahun 46, Soekarno, kondisi Indonesia masih kayak begitu, kemudian ada penawaran dari Kiai Wahab Hasbullah, kalau nggak salah satu tokoh pendiri NU, mengumpulkan para tokoh-tokoh dan menambahkan pertemuan itu dengan kata-kata halal bihalal, saling memaafkan, tabayun, dan mari kita membahas masalah Indonesia. Nah, yang akhirnya terus muncul kata-kata halal bihalal sampai sekarang, yang akhirnya apa? Jadi kesan maaf memaafkan. Jadi tidak ada hubungan dengan budaya Idul Fitri, ini nggak ada. Tapi itu kearifan lokal yang waktu itu dibikin oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, tokoh-tokoh pergerakan, sehingga hasilnya sampai sekarang kita bisa menikmati cerita halal bihalal itu. Masya Allah, saya baru tahu sobat sehat semua. Ternyata apa yang disampaikan Dr. Tommy ini mengulas apa sekilas di era zaman dahulu ya. Jadi sebelum kemerdekaan kemudian diimplementasikan pada saat ini diimplementasikan kepada anak muda sekarang yang saat ini terjadi. Begitu ya dokter ya. Yeah. Nah, untuk selanjutnya ini dok, jadi bagaimana kita mensikapi perbedaan itu? Apakah kita sebagai adat yang berbeda ya, mungkin dari satu yang sama yang lain itu ada budaya, satu sama yang lain itu berbeda. Bagaimana menurut Dr. Tommy? Ada kan istilah dulu itu, kalau istilahnya hari raya aboge itu aliran Rebo Wage, itu istilah yang Jawa kalau pernah saya lihat itu. Nah itu apakah sikap kita bagaimana untuk sobat sehat semua agar bisa mengerti apakah perbedaan itu bisa kita siasati dengan edisi yang saat ini, dok? Jadi perbedaan itu sunatullah ya. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita berangkat puasa kemarin ya, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Saya juga ditanya, yang benar yang tanggal 2 apa yang tanggal 3? Saya bilang benar semua. Semua keyakinan. Itu mengukurnya begini, nggak akan ketemu antara melihat dan menghitung. Ya, tapi kita lihat bahwa perbedaan itu membawa makna, membawa manfaat, itu memang benar. Kemarin di akhir-akhir itikaf kami evaluasi kemudian saya juga ngurusi masjid. Ternyata di masjid yang kami urusi itu alhamdulillah tiap hari itikafnya ramai. Yang dulu itikaf itu cuma malam ganjil. Ini malam ganjil menurut saya, malam ganjil itu ramai. Menurut yang lain itu malam genap.
Nah yang malam genap nganggep malam yang itu apa itu gantian yang tanggal 2 bilang malam ganjil, tanggal 3 yang puasa tanggal 3 dulu dia akan mengatakan malam genap. Sehingga tiap hari rame karena tiap orang punya sense sendiri-sendiri yang mengatakan ini malam genap, yang katanya orang ganjil itu malam ganjil. Nah, alhamdulillah, jadi kami juga inilah perbedaan yang terjadi di lapangan itu ternyata jadi indah, masjid itu jadi itikafnya rame terus. Rata-rata 100 ke atas di tempat kami. Ya kami lihat, dulu kami evaluasi bahwa kalau ganjil rame, genap drop. Nah, ternyata ini stabil. Ya alhamdulillah. Makanya kalau bagi kami perbedaan ya berdasarkan keyakinan aja. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin yang benar siapa? Semua benar. Yang salah siapa, Dok? Yang salah yang nggak berpuasa, itu aja. Sederhana aja. Ya. Penjelasan dari Dr. Tommy ini. Jadi Islam itu memang indah sekali, Dok, ya. Kalau kita bisa menjalani dengan tawadhu, insya Allah semua akan berjalan dengan baik-baik, insya Allah. Baik, Dok, untuk sobat sehat semua agar tahu makna yang mendalam terkait dengan Idul Fitri yang sebagai dikatakan fitrah yang seperti apa, Dok? Ya paling enggak dikatakan fitri itu apa ya, bersih ya. Ya harapannya kita itu saling membuang lah perasaan-perasaan nggak nyaman. Kita kemarin-kemarin sebelum berpuasa, biasanya dulu kita juga punya budaya ya di kita sebelum puasa kita juga saling memaafkan, biasanya gitu ya. Selesai puasa, harapannya tetap dengan saling memaafkan, harapannya kita bisa menjadi sama-sama suci. Tapi tentunya juga memaafkannya dengan yang benar. Ya kadang-kadang yang unik sekarang ini kan masyarakat karena ada HP, WA, pokoknya saya punya salah, gampang, pokoknya saya WA, beres. Belum tentu itu seperti itu. Jadi mungkin tingkat pemaafannya, tingkat kita ketika mohon maaf, itu juga akan berbeda-beda. Kadang-kadang dengan mengirim, saya sering dikirimi, ini juga dari siapa, nggak ada namanya, kadang-kadang cuma copy paste gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mereka tetap berusaha untuk silaturahmi dengan cara seperti itu. Jadi minimal harapannya dengan kembali ke fitri, ke fitrah, harapannya kita kembali hati dan pikiran kita bersih untuk bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Harapannya dengan pikiran yang bersih ini kita bisa di rumah sakit ini kalau kita tinggal melancarkan pekerjaan, menghadapi pasien, kita bisa lebih tenang dan nyaman untuk menghadapi itu semua. Lagi Dr. Tommy, ketika kita sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh, kemudian selanjutnya merayakan Hari Raya Idul Fitri, kemudian kita sholat Id, kemudian saling bermaaf-maafan kepada satu sama lain. Nah, itu apakah menurut Dr. Tantowi akan menghilangkan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat selama kita berbuat baik, kita tutupi dengan hal demikian, apakah dihilangkan dari dosa-dosa itu? Ya. Jadi dengan cara memaafkan seperti itu diharapkan kalau masalah dosanya itu dihapuskan apa tidak itu hak prerogatif Allah ya. Jadi diharapkan akan saling memaafkan, insya Allah dosa-dosa kita, insya Allah ya, karena saya tidak bisa mengatur dosa ya, insya Allah paling nggak bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Tapi dosa utang tidak loh ya, utang tetap bayar loh ya. Karena juga ada orang berpikiran bahwa saya punya utang, berarti punya dosa, kemudian dengan memaafkan utangnya lunas. Ya tidak loh ya, kadang-kadang yang berpikiran seperti itu. Jadi juga kalau kita bercerita, saya juga baca-baca dapat referensi bacaan tentang nanti ketika di akhirat nanti bahwa ada 2 orang yang pendosa ini, 2 orang ini saling berkelahi, bertengkar, kemudian apa? Dua-duanya masuk neraka. Nah, mereka ketemu, kemudian ketika mereka mau dimasukkan neraka, ada bangunan besar di situ dan mereka nanya, bangunan besar itu untuk siapa? Itu adalah untuk orang yang mau memaafkan. Dan ternyata akhirnya apa? Dia nggak bisa masuk surga hanya karena 2 orang ini saling berkelahi dan tidak bisa saling memaafkan. Nah, caranya supaya saya bisa masuk seperti apa? Ya kamu bisa saling memaafkan kesalahanmu dan kamu akan punya hak bangunan itu di surga. Akhirnya dua-duanya saling memaafkan. Hanya dengan memaafkan ternyata mereka bisa masuk ke surga.
Ini saya baca cerita seperti itu. Luar biasa. Jadi apa namanya, ikhtiar kita untuk memaafkan itu memang benar-benar langsung apa namanya tembus gitu ya dok ya, intinya ya. Luar biasa dari untuk sifat yang pemaaf, apalagi kita bersifat sabar dan memaafkan itu sebagai ikhtiar hubungan manusia sesama manusia. Nah, untuk hubungan manusia dengan Allah itu urusan Allah nanti yang dimaksud ini seperti itu. Baik, untuk yang di pertanyaan terakhir mungkin dok, apakah dari harapan sebagai seorang dokter untuk di kemudian, untuk terutama bagi sobat sehat sekalian, apa harapan ke depan dok untuk bisa memaknai dengan Idul Fitri, untuk di Idul Fitri ke depan agar kita bertemu dengan Idul Fitri selanjutnya? Bagaimana dok untuk pesannya untuk kepada sobat sehat semua? Ya, untuk para sobat sehat semua, harapannya selesai Idul Fitri ini kita kembali bertabayun, kita kembali evaluasi diri atas kesalahan-kesalahan kita kemarin, dan semoga kita bisa memandang masa depan kita, ketemu dengan teman-teman yang lain, kita selalu positive thinking. Jadi kalau kita berpikirannya selalu negatif, ya apa yang kita pikirkan akan mengganggu pikiran kita. Tapi kalau kita positive thinking, ya apapun yang terjadi, kita mencoba untuk mencari baiknya. Karena tiap orang masih punya salah. Sehingga mari kita mencari baik, kita tidak mencari salah. Karena sesuatu yang baik itu kalau dicari salahnya, ya itu bisa salah. Kalau sesuatu yang salah, mari kita carikanlah pembenarannya supaya tidak kelihatan salah, gitu loh. Jadi tetap kita bisa melindungi bahwa tiap orang itu selalu punya aib, dan orang yang paling baik adalah orang yang melindungi atau menutupi aib temannya. Itu mungkin bisa saya sampaikan, sehingga masa depan kita tetap bisa hidup sehat dengan berpola pikir yang positif dan berpola pikir yang sehat. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik sobat sehat, sekian Pojok Iman episode spesial Lebaran kali ini. Selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jangan lupa untuk selalu jaga imun, selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di YouTube UMM Hospital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.